Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita membicarakan kembali persoalan etnisitas sebagai salah satu topik yang sangat penting dalam antropologi dan juga dalam ilmu-ilmu sosial. Etnisitas itu selalu dianggap sebagai parameter penting karena perbedaan etnis itu merupakan pernyataan juga tentang identitas yang berbeda. Kita punya banyak sekali etnis, ya, lebih dari 500 kelompok etnis di Indonesia dengan bahasa juga yang begitu beragam. Bahkan ada yang prediksi, ya, kelompok etnis di Indonesia itu melebihi dari 1000. Ada yang menghitungnya itu sekitar 800-an. Tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa banyaknya etnis, karena Indonesia ini home of cultural diversity, jadi etnik yang begitu beragam. Di seluruh dunia mungkin Indonesia salah satu yang paling kompleks. Nah, hari ini saya ingin mengetengahkan, ya, 3 relasi, ya, yang memperlihatkan bahwa etnisitas itu mengalami proses strukturasi di dalam relasi-relasi sosialnya dengan parameter-parameter yang lain. Kita langsung saja yang pertama, etnisitas ini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang terpisah di dalam hubungannya dengan agama, dalam hubungannya dengan kelas sosial. Dulu ada istilah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya suku, agama, ya, ras, dan kelas sosial, ya, pengelompokan-kelompokan sosial. Nah, itu memperlihatkan juga bahwa di antara parameter-parameter ini bisa juga dilihat secara terpisah. Artinya analisis-analisis tentang etnisitas bisa dibuat secara intrinsik, ya, bagaimana persoalan etnisitas itu berdiri dalam satu keutuhannya. Parameter etnisitas itu mendapatkan satu artikulasi, pendefinisian, dan sampai kepada perwujudannya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Etnis Minang atau Batak, atau Aceh, atau Bali, atau Dayak, misalnya Bugis, ini merupakan entitas yang terpisah, ya, yang hidup di wilayah mereka masing-masing. Tapi juga etnis-etnis ini hidup di dalam wilayah-wilayah di luar batas apa yang disebut sebagai area kebudayaannya, ya. Jadi Franz Boas menyebutkan istilahnya sebagai culture area. Jadi ada area kebudayaan di mana etnis itu menjadi bagian, seperti orang Bali, dia hidup dalam satu area kebudayaan yang kita sebut Pulau Bali. Demikian juga Jawa, walaupun orang di Jakarta mengatakan Jakarta itu bukan Jawa, ketika mereka selalu mengatakan kapan kita pulang ke Jawa, ya, itu maksudnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Nah, jadi di dalam konteks ini kita melihat bahwa variabel etnis ini perlu kita lihat secara kebulatan dalam keutuhannya, ya, yang terpisah dengan parameter-parameter yang lain. Tetapi yang kedua bahwa etnis itu juga memiliki hubungan, dia tidak sama dengan parameter yang lain, tapi memiliki ikatan, memiliki hubungan. Karena setiap etnis tidak bisa dipastikan bahwa semua orang yang berasal dari etnis itu
beragama tertentu, ya 100% dia beragama yang sama. Tidak, saya kira hampir semua etnis di Indonesia ini, walaupun sedikit, pasti ada anggotanya yang memeluk agama yang berbeda, ya mungkin eksepsional mungkin untuk kelompok masyarakat tertentu, tapi in general ya pasti satu suku itu ada orang yang beragama Islam di dalamnya, ada yang beragama Kristen, bahkan mungkin ada yang beragama Hindu. Di Solo, Surakarta itu, orang-orang Jawa di Surakarta, jadi juga bisa kita temukan beragama Buddha. Kalau di Bali beragama Hindu, tapi di Surakarta banyak orang yang beragama Buddha juga. Itu memperlihatkan bahwa variabel etnisitas atau parameter etnisitas itu tidak bisa dipisahkan dengan parameter lain seperti agama, ya, dan juga ekonomi. Kenapa kita bisa menghubungkan orang Minang dengan kewirausahaan? Orang Minang memiliki kekuatan atau memiliki apa yang sering saya sebut sebagai cultural competence, memiliki kompetensi budaya sebagai pedagang. Nah, hubungan perdagangan atau ekonomi dengan Islam, dengan tadi orang Minang, itu sesuatu yang memiliki kaitan, tidak bisa dilepaskan begitu saja, ya. Yang ketiga, agama dan etnisitas dan juga dengan ekonomi dan sebagainya bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang berhimpitan, bukan sekedar berhubungan, tapi berhimpitan satu dengan yang lain. Ya, seperti kita bilang, kalau Melayu itu Muslim, misalnya gitu, Aceh itu Muslim, ya. Jadi Padang itu Muslim pedagang. Nah, ini berhimpitan, ya. Padang itu Muslim pedagang. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ada kelompok masyarakat lain yang misalnya orang Batak itu dia punya profesi yang kuat sebagai advokat dan mereka beragama Kristen. Nah, ini kan tren secara umum, ya, tren secara umum yang di dalamnya banyak variasi, ya. Jadi variasi pekerjaan, profesi, tapi itu semacam satu label yang sudah sangat umum, ya. Seperti paling populer tentu saja seperti orang Minang yang punya kompetensi sebagai pengusaha yang hebat, ya, yang berhasil dalam ekonomi, dalam perdagangan. Itu tuh sebagai himpitan, ya, sesuatu yang berhimpitan, yang nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, jadi juga kalau kita nyebrang sedikit ke Malaysia, ya itu Bumi Putra, istilah Bumi Putra Muslim gitu, ya. Bumi Putra Muslim. Jadi konsep Bumi Putra dan Muslim artinya penduduk lokal, Bumi Putra penduduk asli, orang asli dan sebagainya, itu ada definisi sendiri, ya. Bisa suku tertentu yang disebut sebagai orang asli, bisa dia beragama Kristen misalnya atau beragama Katolik untuk kelompok tertentu, bisa seperti itu. Nah, jadi kita lihat parameter etnisitas ini tidak bisa dipisahkan, tapi merupakan sesuatu yang harus dalam analisis itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, satu lagi, perspektif-perspektif di dalam kita menganalisis, membuat research ini, juga bisa kita jadikan etnisitas itu sebagai paradigma yang menjadi kerangka dasar untuk, ya, pembacaan dari berbagai dimensi yang lain. Jadi misalnya saya ambil contoh etnopolitics. Etnopolitics itu adalah satu kerangka yang ingin menyatakan bahwa sistem politik yang ada itu merupakan sistem politik yang dipengaruhi oleh paradigma etnis, ya. Jadi yang sangat berbasis pada etnis. Nah, itulah mengapa etnisitas itu dapat juga menjadi faktor di dalam menata kehidupan sosial, dan kehidupan kita secara sosial itu sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel etnisitas. Seperti tadi, dalam ekonomi bisa, tetapi kalau kita membaca tulisan James Scott, The Weapon of Dwight, maka etnisitas itu juga bisa menjadi senjata, ya, bagi orang yang kalah, bukan bagi orang yang menang. Ya, kalau bagi orang yang menang,
maka dunia menjadi lebih multikultural. Dan etnisitas bukan menjadi satu-satunya yang diperjuangkan, karena profesionalisme, kompetensi, kualitas sumber daya manusia jauh lebih penting. Nah, ketika satu masyarakat sudah mulai kabur batas-batas etnis, batas agama, batas kelas, itu adalah satu tanda kemajuan. Mari kita bermimpi suatu hari kita sampai ke sana. Dan sampai di situ diskusi kita pada hari ini. Kita teruskan dalam diskusi-diskusi berikutnya tentang etnisitas di dalam satu kerangka kuliah kebudayaan. Tetap semangat. Ikuti terus kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak.